Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Ibu, sudah, gak usah dibahas. Bisikku di telinga ibu. Lalu memberi kode kepada teman-temanku. Perasaanku tidak enak kepada Mas Andi. Mudah-mudahan dia bisa memaklumi. Has, itu suamimu datang bersama pasukannya. Malah menunjuk ke arah pintu dengan dagunya. Kami menoleh ke sana. Dengan pedenya Mas Gilang melangkah beriringan dengan Siska. Saat melewati kami, Siska mengedipkan mata ke arahku. Aku membalasnya dengan senyum. Saat itulah ponselku berbunyi. Kuraih dan kuteliti si penelepon. Jantungku berdegup kencang. Telepon dari papa mertuaku. Bagaimana mungkin? Bukankah dia kena stroke? Siapa? Tanya Mas Andi melirik ke ponselku. Papa mertua, papanya Mas Gilang. Sahutku resah. Angkat aja. Mumpung sidangnya belum mulai. Cepat. Perintahnya. Aku menurut. Kuusap layar ponselku. Tepat di tombol warna hijau. Halo. Sapaku ragu. Mbak Melur. Ini saya. Dr. David. Oh, dokter, maaf. Saya kira papa mertua saya. Sahutku resah. Rasa curiga menyeruak. Kenapa dokter pribadi papa menelponku? Harusnya dia menelepon anaknya. Dong. Iya, saya sengaja menggunakan ponsel mertuamu. Saya meminta dia menelepon langsung. Katanya nggak enak. Dia takut Mbak Melur terganggu. Oh, ada apa? Dok, tanyaku semakin gelisah. Begini, mertuamu di rumah sakit tidak ada yang menemani. Kemarin masih ada seorang ibu-ibu di sini. Tapi tadi pagi dia pulang sepertinya. Pasti Ibu Harum yang dimaksudnya. Tadi pagi dia meninggalkan rumah sakit. Kenapa? Apakah mau belanja lagi mumpung Mas Gilang di pengadilan? Mbak, sebenarnya Mbak di mana? Kenapa nggak pernah datang ke rumah sakit? Biasanya kami membicarakan segala sesuatunya tentang pasien sama Mbak. Sekarang sama siapa? Putra Pak Hendra yang bernama Gilang itu hilang-hilang terus. Kami bingung harus bicara dengan siapa. Oh, saya sedang sibuk banget. Maaf, dok. Kataku pelan. Aku bingung harus berkata apa. Kondisi Pak Hendra sudah mendingan. Tubuhnya memang stroke sebelah. Tapi, alhamdulillah, syaraf-syaraf otak dan wajah tidak terganggu. Dia tetap bisa berbicara dengan normal. Tapi, beliau tidak bisa juga kami mintai pendapat. Dia nggak boleh berpikir berat dulu. Ya, saya paham. Sahutku lemah. Begini, kalau bisa kalian ke rumah sakit sekarang. Dr. Kelvin, spesialis jantung yang merawat ibu mertuamu, ingin bicara. Bu Hendra masih kritis, Mbak. Dia semakin lemah. Kata Dr. Kelvin, harus segera dilakukan tindakan operasi. Oh, iya. Jadi sampai sekarang beliau belum sadar. Belum. Makanya kalian datang segera. Ya. Biar bicara dengan Dr. Kelvin. Kasihan Pak Hendra, sendirian di sini. Padahal dia sendiri masih dalam perawatan. Kenapa tidak menelpon Pak Gilang saja? Dok, lirihku bingung. Papamu sudah nelpon berulang kali, tapi katanya nggak diangkat oleh Pak Gilang. Nelpon kamu, Pak Hendra nggak berani. Makanya saya yang dimintai tolong. Baik, dokter. Terima kasih. Sahutku hampir tak terdengar. Kesampingkan semua masalah yang lain. Sekarang fokus ke sidang. Sepertinya sidang akan segera dimulai. Lihat, panitera sudah memegang mikrofon. Bisik Mala dan Rani berbarengan. Aku mengangguk. Kutatap tajam Mas Gilang yang duduk dengan sombongnya tak jauh dariku. Aku tidak menduga dia sejahat itu pada orang tuanya sendiri. Papanya sedang sakit, menelpon saja nggak diangkat. Anak macam apa dia itu? Salah didik. Betul-betul salah didik. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Panitera memulai sidang. Serempak hadirin semua berdiri. Setelah mereka duduk, kami baru ikut duduk. Sidang perceraian dengan nomor registrasi XXX segera dimulai. Kepada pihak penggugat Ibu Melur Puspitasari dan atau kuasanya dipersilahkan ke tempat yang telah ditentukan. Lanjut sang panitera. Aku melangkah ke depan setelah mencium punggung tangan ibu. Teman-teman menyemangati dengan tatapan teduh mata mereka.
Papa Mas Andi memasuki ruangan dan duduk di sebelahku. Tak lupa dia melemparkan senyum menguatkanku. Selanjutnya Hakim Ketua membuka sidang secara resmi dengan mengetuk palu sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan kalimat pembukaan darinya. Saudari Melur, apakah Anda tidak mempertimbangkan bercerai dengan Saudara Gilang? Tanya Hakim Ketua dengan tegas. Tidak Bapak Hakim, saya tetap pada pendirian saya untuk bercerai. Saya sudah tidak tahan lagi. Jawabku mantap. Baiklah kalau begitu, lalu bagaimana dengan Anda Saudara Gilang? Apakah saudara juga memiliki keinginan yang sama dengan istri saudara? Apakah tidak sebaiknya Anda sebagai kepala keluarga mempertahankan rumah tangga yang Anda bina? Semua mata tertuju kepada Mas Gilang. Aku berdebar menunggu jawaban dari mulutnya. Kebetulan sekali Bapak Hakim, sudah sangat lama saya ingin menggugat cerai istri saya. Tapi karena saya sadar sebagai kepala rumah tangga, maka saya berusaha mempertahankan rumah tangga yang telah sangat lama retak ini. Tapi, sepertinya saya gagal Pak Hakim. Usaha saya sia-sia. Jadi, kebetulan istri saya menggugat cerai saya. Saya mohon kepada Bapak Hakim, agar segera mengabulkannya, karena saya pun menyetujuinya. Rumah tangga kami tidak bisa dilanjutkan Bapak Hakim. Dia bukan istri yang baik. Dia bukan ibu yang baik buat anak saya. Oleh karena itu, saya mohon kebijaksanaan Bapak Hakim agar menjatuhkan hak asuh anak kepada saya. Segera mengeluarkan surat cerai kami, dan tentang pembagian harta gonogini, saya sudah serahkan kepada kuasa hukum saya untuk mengungkapkannya. Demikian dari saya. Bapak Hakim, terima kasih. Suasana hening sesaat. Aku berdecak, menatap tajam kepada lelaki busuk itu. Dia tersenyum samar, melirikku penuh makna. Papa Mas Andi menepuk punggung tanganku, memintaku tenang. Apakah benar saudara adalah kuasa hukum penggugat? Tanya Hakim Ketua menunjuk Papa Mas Andi. Ya, benar Bapak Hakim. Sahutnya tegas. Apakah benar saudara adalah kuasa hukum tergugat? Tanya Hakim Ketua lagi menunjuk lelaki botak dan gendut di samping Mas Gilang. Ya, benar Bapak Hakim. Sahutnya mengulum senyum. Silahkan tunjukkan surat kuasa dan izin prakteknya. Keduanya maju ke depan, lalu kembali lagi ke kursi masing-masing. Saudari penggugat dan saudara tergugat. Kalian sama-sama ingin menggugat cerai. Tidakkah kalian ingin mempertimbangkannya sekali lagi? Tidak, Bapak Hakim. Lanjutkan saja sidangnya. Kami sangat sibuk. Orang tua saya sedua-duanya dirawat di rumah sakit. Tolong putuskan hari ini juga Bapak Hakim. Mas Gilang sepertinya sudah tidak sabaran. Saudara kuasa hukum penggugat. Apakah tidak ada perubahan gugatan saudara? Tanya Hakim Ketua kepada Papa Mas Andi. Tidak Bapak Hakim. Sahutnya tegas. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan dari kuasa hukum penggugat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda sudah menerima salinan gugatannya? Sudah Bapak Hakim. Kami juga sudah menyetujinya. Tidak perlu dibacakan lagi. Tolong sidang ini dilanjutkan dengan agenda hak asuh anak dan harta gonogini, Bapak Hakim. Jawabnya tidak sabaran. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah Anda setuju? Berhubung tergugat ingin segera menyelesaikan kasus ini karena orang tuanya sakit parah di rumah sakit. Tanya Hakim Ketua kepada Papa Mas Andi. Setuju, Yang Mulia. Kami pun berharap segera selesai. Sahutnya tegas. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan dari kuasa hukum penggugat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda sudah menerima salinan gugatannya? Sudah Bapak Hakim. Kami juga sudah menyetujinya. Tidak perlu dibacakan lagi. Tolong sidang ini dilanjutkan dengan agenda hak asuh anak dan harta gonogini, Bapak Hakim. Jawabnya tidak sabaran. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah Anda setuju? Berhubung tergugat ingin segera menyelesaikan kasus ini karena orang tuanya sakit parah di rumah sakit. Tanya Hakim Ketua kepada Papa Mas Andi. Setuju, Yang Mulia. Kami pun berharap segera selesai. Sahutnya tegas. Baik, kami sudah menerima bukti-bukti dari kedua belah pihak. Baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Kami sudah mempelajarinya. Namun, kami perlu mempertimbangkannya sekali lagi. Untuk itu beri kami waktu untuk merundingkannya. Sidang ditunda 2 jam. Hakim Ketua mengetuk palu 3 kali.
Papa Mas Andi langsung mengejar kuasa hukum Mas Gilang saat lelaki botak itu keluar bergandengan tangan dengan jagoannya. Kulihat mereka berdebat sekilas, lalu Papa Mas Andi memilih pergi, diiringi senyum sinis si pengacara botak. "Tunggu, Mas!" teriakku mengejar mereka. Pria sombong itu menghentik langkah, menoleh ke arahku dengan tatapan sinis. Sebegitu yakinnya kalau dia akan memenangkan persidangan ini. "Kenapa? Kau mau mencabut gugatanmu?" "Maaf, sudah terlambat." "Oh, iya, sekarang juga aku talak kamu. Disaksikan oleh Siska dan pengacaraku." "Kau dengar, Sis, aku talak dia di depanmu," katanya tersenyum hangat kepada gadis itu. "Terima kasih atas talakmu. Aku sudah lama menunggu. Tapi, aku menemuimu bukan karena ingin berdamai dan semacamnya. Aku hanya mau menyampaikan pesan Dr. David. Tadi dia nelpon. Katanya mamamu harus segera dioperasi. Kau diminta ke rumah sakit segera." Sahutku. Gak usah cari muka. Udah gak ngaruh." Ketusnya melangkah pergi. Aku hanya bisa geleng kepala. "Mel, sebenarnya saksi mereka itu mau ngapain sih? Kamu kenal dia?" "Mereka bilang kartu matimu ada pada perempuan itu," tanya Papa Mas Andi menepuk bahuku untuk menguatkan. Aku menjelaskan semuanya secara gamblang. Lalu kutunjukkan video yang telah diperoleh Siska yang akan dia tunjukkan pada hakim. "Bagus. Senjata makan tuan," gumam pengacaraku tersenyum. "Semoga lancar, Om," ucapku lega. Aku salah sangka sama suamimu, Mel. Kukira dia akan mohon-mohon nolak cerai. Malah dia yang paling kekeh mau bercerai. Lani dan yang lain menghampiri. Karena dia yakin, Melur pasti kalah dengan saksi yang dia bawa. Melur tidak akan dapat hak asuh anak. Jeti dalam pikirannya, Melur pasti mencabut gugatannya dan memohon-mohon gak Jeti cerai. Sahut Mas Andi menebak. Tak terasa 2 jam berlalu. Sidang akan segera dilanjutkan. Panitera kembali memberi aba-aba. Hakim ketua membuka sidang secara resmi. Selanjutnya mereka membacakan agenda sidang lanjutan, yaitu pembacaan tuntutan dari pihak Mas Gilang. Dadaku rasa terbakar saat kuasa hukumnya menuntut hak asuh anak agar diserahkan kepada Mas Gilang. Mereka menuduhku gagal secara hukum sebagai pengasuh anak meskipun anakku masih di bawah umur. Aku dituduh selingkuh, bahkan mereka meminta agar saksi yang telah mereka siapkan diberi kesempatan untuk bersaksi. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah Anda keberatan kalau saksi di pihak tergugat diberi kesempatan untuk bersaksi? Tanya hakim ketua. Silahkan yang mulia, sahut Papa Mas Andi tak gentar. Siska terlihat gugup saat diminta maju ke depan. Sempat kulihat Mas Gilang menggenggam erat tangannya, lalu menepuk lembut bahu gadis itu. Sambil melangkah ke tempat yang disediakan, Siska melirikku. Aku mengangguk memberinya dukungan. Mas Gilang dan kuasa hukumnya terlihat begitu tenang. Dengan wajah semeringah mereka menyaksikan saat Siska mulai ditanya-tanya dan diambil sumpah dengan Al-Quran. Saudari Siska, silahkan Anda menyampaikan kesaksian Anda, perintah hakim ketua kemudian. Baik Bapak Hakim. Tapi, saya. Siska terlihat ragu. Saudari saksi, bukankah Anda telah bersumpah akan memberi kesaksian dengan sejujur-jujurnya, sesuai dengan sumpah kitab suci? Maaf, Bapak Hakim, saya sulit menjelaskannya, tapi saya akan mencobanya. Begini Bapak Hakim, tolong izinkan saya menyerahkan bukti kesaksian saya. Saya menyimpannya di ponsel saya, Bapak Hakim. Pintanya semakin gugup. Baik, silahkan. Siska maju, menyerahkan ponselnya. Majelis hakim memperhatikan dengan seksama ponsel itu. Sepertinya video yang telah disiapkan oleh Siska sedang mereka tonton. Baik, silahkan Anda ucapkan kesaksian Anda, agar kuasa hukum kedua belah pihak beserta seluruh hadirin mendengar dengan jelas. Siska kembali ke tempat saksi. Dengan terbata-bata dia mulai berkata, saya bersaksi bahwa saya telah melihat dan menyaksikan Bu Melur selingkuh dengan seorang pecandu narkoba. Ucap Siska membuatku tersentak kaget. Begitupun Ibu, Papa Mas Andi dan semua pengunjung yang memihakku. Mereka sering bertemu bahkan menginap bersama. Bu Melur bahkan telah diberikan rumah. Dia minggat malam hari membawa kabur anak bayinya ke rumah yang disediakan oleh selingkuhannya itu.
Saat ini si laki-laki sedang direhab di sebuah panti rehabilitas di pinggir kota. Hari Sabtu semalam, Bu Melur menemuinya di sana. Video yang saya serahkan tadi adalah buktinya. Siska, apa yang kau katakan? Kenapa kau berkhianat? Teriakku histeris. Hakim mengetuk lalu memerintahkan agar peserta sidang dan penonton tenang. Tapi aku tidak bisa menguasai diri. Aku bangkit dan mengejar ke podium tempat saksi menyampaikan kesaksiannya. Apa yang kau lakukan? Apa yang dijanjikan lelaki mesum itu padamu? Hah? Atau jangan-jangan kau sebenarnya sudah tidur juga dengannya? Teriakku menunjuk tepat ke wajahnya. Mohon maaf, saudari penggugat. Anda bisa tenang atau tidak? Kalau tidak, sidang terpaksa kita tunda. Aku tidak peduli dengan himbauan itu. Siska benar-benar membuatku murka. Sialnya perempuan itu hanya menunduk. Ingin sekali aku dia melawan, agar ada alasanku membenturkan kepalanya ke sudut podium yang tajam itu. Seorang petugas memaksaku agar jangan bikin keributan. Papa Mas Andi menjemput dan membimbingku kembali ke bangku semula. Mohon maaf, Bapak Hakim. Klien saya terbawa emosi. Tapi, saya jamin, selanjutnya dia akan tenang dan sanggup mengikuti jalannya sidang. Kata pengacaraku memohon maaf. Saudari penggugat, apakah saudari bisa mengikuti jalannya sidang? Tanya hakim ketua menatapku. Kuseka air mata yang sempat tumpah dengan punggung tangan. Lalu aku mengangguk dengan tegas. Siap, Bapak Hakim. Kepada saksi dipersilahkan kembali ke tempat. Siska turun dari podium. Berjalan sambil menunduk menuju kursinya, persis di samping lelaki yang telah memperdayanya. Sidang kita lanjutkan dengan penyampaian sanggahan atau pembelaan dari pihak yang merasa keberatan. Sebelum sidang ini kita tunda minggu depan. Tolong putuskan sekarang, Bapak Hakim. Saya tidak mau menunggu minggu depan. Tiba-tiba Mas Gilang berteriak sambil berdiri. Tolong hargai sidang. Anda silahkan keluar kalau tidak bisa tenang. Bukan Anda yang mengatur jalannya sidang. Mas Gilang kembali duduk. Dia melotot kepada pengacaranya. Entah apa yang sudah dijanjikan lelaki botak itu kepada dia. Mungkin tidak sesuai dengan keinginannya.